Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Aspek Keperilakuan dari Komunikasi Informasi Akuntansi. Adapun nama-nama kelompoknya, yang pertama yaitu Ayu Meli Wahyuni, yang kedua Amisa Bella, yang ketiga Reza Pujiarti, yang keempat Aldila Mayangsari, dan yang terakhir saya sendiri Habibur Rahman Harahap. Langsung saja teman-teman simak video presentasi dari kami. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama. Yang pertama saya akan membahas mengenai dilema komunikasi yang gagal. Dalam perusahaan, dalam mengambil keputusan perlu melakukan komunikasi resiko terlebih dahulu. Komunikasi resiko ini merupakan pertukaran informasi dan pandangan mengenai resiko serta faktor-faktor yang berkaitan dengan resiko di antara para pengkaji resiko, manajer resiko, konsumen, dan berbagai pihak yang lain yang berkepentingan. Di sini salah satu contoh kasus yaitu BrandSpark, yang mana perusahaan yang dimiliki oleh Shell dan Exxon memiliki masalah dengan pembuangan pelampung penyimpanan minyak bernama BrandSpark. Perusahaan ini ingin membuang pelampung di darat tapi tidak diizinkan, sehingga pelampung diletakkan di perairan dalam lebih dari 75 meter. Namun kasus ini bocor, tersebar di media-media, dan kasus ini dibeberkan oleh pemerintah Inggris maupun lembaga pemerhati lingkungan internasional Greenpeace. Mungkin contoh kasus ini bisa teman-teman dilihat searching di Google. Dari kasus ini ada beberapa pelajaran yang dapat dipelajari dan dari kontroversi BrandSpark yang mungkin bisa membantu untuk memastikan bahwa krisis di masa depan jenis ini diminimalkan. Yang paling jelas, perusahaan seperti Shell seharusnya sudah mengadopsi pendekatan dialog sebelum eskalasi penyebab. Artinya, penting untuk memiliki strategi timbal balik di mana upaya yang dilakukan adalah dialog antara masyarakat, kelompok dengan kepentingan khusus, dan ahli dalam rangka memperoleh solusi yang dapat diterima untuk semua orang. Kemudian kita masuk ke teori komunikasi. Individu menghabiskan 70% dari waktu aktifnya untuk berkomunikasi, menulis, berbicara, mendengarkan. Tampaknya adalah wajar untuk menyimpulkan bahwa salah satu kekuatan yang paling membuat keberhasilan kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah sumber konflik interpersonal yang paling sering disebutkan. Tidak ada kelompok yang dapat tetap ada tanpa komunikasi. Dalam pembahasan di sini itu lebih dalam mengenai komunikasi dari materi teknis seperti laporan keuangan. Pembahasan ini meninjau ulang apa yang diketahui mengenai komunikasi, sehingga tugas-tugas yang dilakukan akuntan seperti laporan keuangan, audit, dan konsultasi manajer memenuhi harapan klien. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi, informasi, implikasi keuangan, dan manajemen. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator yang efektif. Informasi bisnis harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Informasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, ringkas, dan akurat. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengertian dan fungsi komunikasi. Menurut Gibson dan kawan-kawannya, pada tahun 1995 mengatakan bahwa komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yang berarti sama. Hal ini berarti adanya suatu pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima.
Dalam pengertian yang lebih luas, komunikasi adalah proses mempertukarkan informasi antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Sistem ini dapat berupa individu, organisasi sosial, hewan, ataupun mesin. Terdapat 4 fungsi komunikasi. Yang pertama itu pengendalian. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawannya. Yang kedua ada motivasi. Komunikasi membantu memperkembangkan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang seharusnya dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja bawah standar. Yang ketiga ada pengungkapan emosional. Komunikasi yang terjadi di dalam kelompok tersebut merupakan mekanisme fundamental dengan mana anggota-anggota menunjukkan kekecewaan dan rasa puas mereka. Yang keempat ada informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data yang dapat digunakan untuk mengenali dan menilai alternatif-alternatif pilihan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model komunikasi. Model adalah penyajian abstrak dari beberapa aspek teori dan sistem klasifikasi yang memungkinkan seseorang untuk mengambil serta mengkategorikan bagian yang potensial menjadi relevan dari suatu proses. Dalam model komunikasi ada 6 modelnya, yakni yang pertama ada model Laswell. Model ini meliputi siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, dan kepada siapa, dan dengan dampak apa. Model ini sangat sederhana, tetapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. Lalu yang kedua ada model Shannon-Weaver. Model ini merupakan satu kemajuan dibandingkan dengan model Laswell, karena membedakan antara sumber informasi, pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan. Shannon-Weaver juga menambahkan sumber gangguan ke dalam proses komunikasi. Lalu yang ketiga ada model SMCR-Berlow. Model yang diajukan oleh David Berlow ini mempunyai beberapa kesalahan yang sama seperti model sebelumnya. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari satu sumber kepada penerima tanpa adanya umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Yang keempat ada model Wesley McLean. Model ini memiliki sejumlah implikasi penting dengan menjelaskan cara-cara yang mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Yang kelima ada model pemusatan komunikasi. Model ini menekankan pada kesatuan informasi dan tindakan. Model ini juga tidak mempunyai awal dan akhir, hanya hubungan yang saling mendefinisikan di antara para partisipan yang memberikan makna kepada keseluruhan. Lalu yang terakhir ada satu model komunikasi. Model ini terdiri atas 7 bagian. Yang pertama sumber komunikasi, yang kedua pengodaian, yang ketiga pesan, yang keempat saluran, yang kelima penguraian, yang keenam penerima, dan yang terakhir ada umpan balik. Baiklah, materi selanjutnya adalah hal-hal mendasar dalam komunikasi. Yang pertama itu ada arah komunikasi. Arah komunikasi dibagikan menjadi 2, yaitu komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik, menginformasikan kemajuan tujuan, dan meneruskan masalah-masalah yang ada kepada atasan. Komunikasi ke atas menyebabkan para manajer menyadari perasaan para karyawan terhadap pekerjaannya, rekan sekerjanya, dan organisasi secara umum. Manajer juga mengandalkan komunikasi ke atas untuk mendapatkan gagasan mengenai bagaimana segala sesuatu dapat diperbaiki. Komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkatan dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Bila Anda membayangkan para manajer yang berkomunikasi pada bawahannya, maka itu adalah pola komunikasi ke bawah. Pola itu digunakan oleh pemimpin kelompok dan manajer untuk menetapkan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menginformasi kebijakan dan prosedur kepada bawahan, menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian, dan melakukan kontak lisan atau tatap muka. Yang kedua adalah jaringan formal dan informal. Jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari 2 jenis saluran, yaitu formal atau informal. Jaringan formal pada umumnya vertikal, mengikuti tingkatan wewenang, dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal, seperti selentingan, biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang, dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial dari anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas. Yang ketiga ada komunikasi nonverbal.
Studi akademis tentang gerakan tubuh disebut dengan kinetika. Studi ini merujuk pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Akan tetapi, studi ini merupakan bidang yang relatif baru dan lebih dipengaruhi oleh dugaan dan popularisasi dan bukannya dukungan penemuan riset. Dengan demikian, walaupun diakui dengan gerakan tubuh merupakan salah satu segmen penting dari studi atas komunikasi dan perilaku, seseorang tetap harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada penghalang komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari, yaitu penyaringan, persepsi selektif, defensif, dan bahasa. Penyaringan mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Penentu utama dari penyaringan adalah banyaknya tingkatan dalam suatu struktur organisasi. Semakin banyak tingkatan vertikal dalam hierarki organisasi, semakin banyak kesempatan untuk penyaringan. Persepsi selektif muncul karena penerima dalam proses komunikasi tersebut melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadinya. Penerima juga memproyeksikan minat dan harapan mereka ke dalam komunikasi ketika mereka menguraikan komunikasi tersebut. Pewawancara calon karyawan yang mengharapkan seorang pelamar wanita untuk lebih mementingkan keluarga daripada karirnya kemungkinan besar akan melihat hal ini pada para pelamar wanita. Tidak peduli apakah pelamar itu merasa demikian atau tidak. Defensif ketika orang yang merasa terancam cenderung bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai pemahaman timbal balik. Artinya, mereka menjadi defensif, yaitu terlibat dalam perilaku. Seperti menyerang orang lain secara verbal, memberi ungkapan-ungkapan yang sarkastis, bersikap terlalu mengadili, dan menanyakan motif-motif orang lain. Dengan demikian, bila individu menafsirkan pesan orang lain sebagai sesuatu yang mengancam, mereka seringkali menanggapinya dengan cara mengganggu komunikasi efektif. Bahasa adalah kata-kata yang memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Makna kata-kata tidaklah dalam kata-kata itu sendiri. Makna ada pada diri penerima. Usia, pendidikan, dan latar belakang budaya merupakan 3 variabel yang jelas mempengaruhi bahasa yang digunakan oleh seseorang dan definisi yang diberikan kepada kata-kata tersebut. Dalam suatu organisasi, biasanya karyawan berasal dari latar belakang berbeda. Oleh karena itu, mereka mempunyai pola bicara yang berbeda. Di samping itu, pengelompokan karyawan ke dalam departemen-departemen menciptakan spesialis-spesialis yang mengembangkan jargon atau bahasa teknis mereka sendiri. Dalam organisasi besar, anggota-anggotanya seringkali tersebar luas secara geografis. Mereka bahkan beroperasi di negara-negara berlainan, dan individu di tiap tempat akan menggunakan istilah dan ungkapan yang unik untuk di kawasannya. Ketika menganalisis komunikasi, yang pertama itu ada isi, yang kedua ada struktur atau organisasi, yang ketiga itu ada kode, yang keempat ada perlakuan, dan yang kelima itu ada elemen-elemen pesannya. Yang selanjutnya itu ada organisasi pesan. Dalam cara terbaik untuk mengorganisasi suatu pesan bergantung pada budaya tempat informasi tersebut digunakan, dan cara yang optimal untuk menyusun suatu pesan juga bergantung pada latar belakang pendengarnya tersebut. Yang selanjutnya itu ada perlakuan pesan. Informasi akuntansi sebaiknya berulang. Pengulangan meningkatkan pemahaman materi. J. Wolfel dan J. Saltil membantah bahwa hubungan antara pengulangan dan efektivitas bersifat linear. Semakin banyak informasi yang diperoleh seseorang, semakin besar dampaknya. Akan tetapi, M. Gary berargumen bahwa sementara pengulangan mempunyai satu dampak, itu peningkatan dalam dampak biasanya tapak untuk 1 atau 2 pengulangan, tetapi akan dengan cepat mencapai titik puncak di mana pengulangannya hanya memiliki sedikit dampak. Selanjutnya itu ada saluran. Saluran mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan elemen dimensinya. Yang pertama itu ada panca indera yang dipengaruhi, yang kedua itu ada peluang untuk umpan balik, yang ketiga ada besarnya kendali penerima, dan jenis pengodean pesan. Yang selanjutnya itu ada kekuatan multiplikatif, dan selanjutnya ada pelestarian pesan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Nah, pada bagian masalah-masalah terbaru dalam komunikasi ini, terdapat 4 masalah komunikasi yang terjadi dewasa ini. Pertama, yaitu masalah mengenai penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Yang kedua, masalah mengenai komunikasi yang benar secara politis. Yang ketiga, masalah mengenai komunikasi lintas budaya. Dan yang keempat, masalah mengenai komunikasi elektronik. Nah, baiklah, masuk ke masalah penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Nah, mengenai masalah ini sudah pernah dilakukan riset oleh Deborah Tannen yang mana memberikan beberapa wawasan penting mengenai perbedaan antara pria dan wanita dalam gaya berbicara mereka. Nah, hakikat dari riset Tannen ini adalah bahwa pria menggunakan pembicaraan untuk menekankan status. Nah, sementara wanita menggunakannya untuk menciptakan hubungan. Nah, Tannen menyatakan bahwa komunikasi merupakan tindakan penyeimbangan yang bersinambungan yang mengubah konflik antara keeratan dan ketidaktergantungan. Nah, keeratan menekankan pada kedekatan dan kebersamaan, sementara ketidaktergantungan menekankan pada keterpisahan dan perbedaan. Tetap inilah masalahnya, wanita berbicara dan mendengar dalam bahasa hubungan dan keeratan. Pembicaraan terutama merupakan suatu cara untuk melestarikan ketidaktergantungan dan mempertahankan status dalam suatu hierarki sosial. Nah, bagi banyak wanita, pembicaraan merupakan perundingan untuk menghasilkan kedekatan di mana orang mencoba mencari dan memberikan informasi serta saling mendukung. Kemudian masuk ke masalah yang kedua, yaitu komunikasi yang benar secara politis. Nah, mengenai masalah ini, kebanyakan orang menyadari secara mendalam mengenai bagaimana perbendaharaan katanya telah dimodifikasi untuk mencerminkan ketepatan secara politis. Nah, di sini orang harus peka terhadap perasaan orang lain. Nah, kata-kata tertentu dapat dan memang menimbulkan stereotipe, mengancam dan menghina individu. Nah, dalam angkatan kerja yang makin beragam, orang harus menyadari bagaimana kata-kata yang dapat melukai hati orang lain. Tetapi ada sisi buruk dari ketepatan politis. Nah, ketepatan ini menyusulkan perbendaharaan kata dan menyulitkan orang-orang dalam berkomunikasi. Nah, kata-kata merupakan alat utama untuk berkomunikasi. Nah, bila seseorang menyingkirkan kata-kata dari perbendaharaannya karena kata-kata itu tidak tepat secara politis, nah maka orang tersebut mengurangi pilihannya untuk mengantarkan pesan dalam ragam yang paling jelas dan akurat. Nah, pada umumnya semakin besar perbendaharaan kata yang digunakan oleh pengirim dan penerima, maka semakin besar kesempatan untuk menyampaikan pesan dengan secara akurat. Nah, dengan menghilangkan kata-kata tertentu dari perbendaharaan seseorang, orang itu akan lebih sulit untuk berkomunikasi secara akurat. Nah, bila seseorang kemudian menggantikan kata-kata ini dengan istilah baru yang maknanya kurang dipahami, maka orang tersebut telah memperkecil kemungkinan bahwa pesannya akan diterima sesuai dengan yang dia maksud. Nah, di sini orang harus peka terhadap pemilihan kata yang mungkin melukai hati orang lain, akan tetapi orang juga harus berhati-hati untuk tidak mensterilkan bahasa yang justru merintangi kejelasan komunikasi. Nah, tidak ada pemecahan yang sederhana terhadap dilema ini. Yang penting orang tersebut menyadari bahaya dan perlunya menemukan keseimbangan yang tepat. Nah, untuk masalah yang ketiga yaitu komunikasi lintas budaya. Nah, mengenai komunikasi ini, komunikasi yang efektif sulit dilakukan pada kondisi terbaik. Nah, faktor-faktor lintas budaya jelas menciptakan potensi masalah komunikasi yang meningkat. Nah, seorang penulis telah mengidentifikasi 4 masalah spesifik yang dikaitkan dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya. Nah, pertama yaitu mengenai penghalang yang disebabkan oleh semantika, kedua yaitu penghalang yang disebabkan oleh konotasi kata, nah yang ketiga yaitu penghalang yang disebabkan oleh perbedaan nada, dan yang keempat yaitu penghalang yang disebabkan oleh perbedaan persepsi.
terdapat 4 aturan yang dapat digunakan ketika berkomunikasi dengan orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Nah, 4 aturan tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu asumsikan adanya perbedaan sampai terbukti adanya persamaan. Nah, kebanyakan orang mengasumsikan bahwa orang lain lebih serupa dengan dirinya daripada yang sebenarnya. Akan tetapi, orang dari negeri lain seringkali sangat berbeda dari kita. Nah, aturan yang kedua yaitu tekankan pendeskripsian dan bukan penafsiran atau evaluasi. Nah, menafsirkan atau mengevaluasi apa yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang berbeda dengan deskripsi, karena penafsiran atau evaluasi lebih didasarkan pada budaya dan latar belakang pengamat dibandingkan pada situasi yang diamati. Nah, oleh karena itu menunda penilaian sampai Anda mempunyai cukup waktu untuk mengamati dan menafsirkan situasi dari berbagai perspektif yang berlainan dari semua budaya yang terlibat. Nah, untuk yang aturan ketiga yaitu praktikkan empati. Nah, sebelum mengirim suatu pesan, tempatkan diri Anda dan situasi penerima. Nah, cobalah melihat orang lain dari sisi yang sebenarnya. Bagaimana nilai, pengalaman, dan kerangka referensi penerima, apa yang Anda ketahui mengenai pendidikan, asuhan, dan latar belakang penerima yang dapat memberikan kepada Anda wawasan tambahan. Nah, aturan yang keempat yaitu perlakuan penafsiran Anda sebagai hipotesis kerja. Nah, ketika Anda mengembangkan penjelasan atas suatu situasi yang baru atau ketika Anda pikir Anda berempati dengan seseorang yang berbudaya asing, perlakuan penafsiran Anda sebagai hipotesis yang memerlukan pengujian lebih lanjut dan bukan sebagai kepastian. Nah, nilailah secara teliti umpan balik yang datang dari penerima untuk melihat apakah umpan balik itu Nah, untuk masalah terbaru yang terakhir yaitu mengenai komunikasi elektronik. Selama 10 atau 15 tahun terakhir ini, hanyalah ada sedikit sekali terobosan teknologi yang benar-benar mempengaruhi komunikasi organisasional. Nah, pada awal abad ke-20 secara dramatis mengurangi komunikasi tatap muka secara pribadi. Nah, pengenalan mesin fotokopi pada akhir dasawarsa 1960 mengisyaratkan kematian kertas karbon dan membuat penyalinan dokumen menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Nah, komunikasi elektronik ini tidak lagi membuat Anda perlu berada di tempat kerja atau meja. Pager, telepon seluler, dan komunikator pribadi memungkinkan untuk dihubungi bila sedang rapat. Nah, beristirahat, makan siang, mengunjungi kantor pelanggan di lain kota, dan seterusnya. Nah, tapal batas organisasional menjadi kurang relevan akibat adanya komunikasi elektronik yang memungkinkan karyawan untuk mengambil jalan pintas terhadap tingkatan vertikal di dalam organisasi itu. Nah, bekerja lembur di rumah atau di suatu tempat yang bukan merupakan fasilitas yang dioperasikan oleh organisasi dan berkomunikasi dengan orang lain, organisasi lain. Nah, walaupun telepon telah memungkinkan orang untuk meneruskan pesan secara verbal secara sekejap, akhir-akhir ini saja telepon baru menyediakan fasilitas pengiriman pesan tertulis. Nah, dalam pertengahan dasawarsa 1960-an, organisasi hampir seluruhnya bergantung pada memo untuk menyampaikan pesan internal di kantor dan layanan telegram serta kantor pos untuk pesan-pesan eksternal. Nah, kemudian muncul layanan pengiriman ekspres semalam dalam mesin fax. Nah, dewasa ini ketika hampir semua organisasi yang memberikan akses internet kepada karyawannya. Nah, dengan demikian semua komunikasi tertulis dapat diteruskan dengan kecepatan telepon. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu di antara fungsi-fungsi akuntan seperti pengumpulan pengorganisasian, analisis, dan pengomunikasian data, keberadaan komunikasi merupakan hal yang paling penting untuk memunculkan tanggung jawab akuntansi. Nah, hal ini berarti bahwa tahapan komunikasi yang diawali oleh komunikasi hingga umpan balik bagi komunikator menjadi serangkaian tahapan yang perlu dijadikan fokus. Nah, hal ini disebabkan karena pemahaman yang terkait dengan perilaku yang tepat
merupakan hasil dari proses komunikasi. Nah, selain dari tahapan komunikasi, berbagai jenis variabel komunikasi juga menjadi hal yang penting bagi saluran, penerima, umpan balik, dan lingkungan. Nah, masing-masing variabel membawa pengaruhnya ke dalam setiap tahapan komunikasi. Nah, sekian dari materi yang kami sampaikan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman.